Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja, biar Engkau sendiri yang berkuasa. Tuhan, tolong Engkau bicara dalam hidup kami, dalam banyak perkara, supaya hidup kami semakin didapati menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami semakin hari semakin mengerti Tuhan dan mencintai Tuhan. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Finish well, finish strong. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, kenapa banyak orang itu sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi di tengah jalan, selama dia mencintai Tuhan, ngakunya mencintai Tuhan, ngakunya melayani Tuhan, tapi sering terjebak jatuh di dalam dosa, bahkan di akhir kehidupannya tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Banyak contoh di Alkitab itu orang-orang yang awalnya mencintai Tuhan, awalnya mengasihi Tuhan, tapi tidak taunya di ujung akhirnya hancur, jatuh, bahkan binasa dari hadapan Tuhan. Saul yang dulunya begitu luar biasa, diurapin Tuhan, bahkan dia orang biasa, ketika dipenuhi Roh Kudus, dia termasuk menjadi golongannya, seperti golongan para nabi, bisa bernubuat. Dan ternyata di akhir kehidupannya malah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus undur daripada dia dan langsung dirasuk roh jahat, dan surga tolak dia menjadi raja. Tidak hanya Saul, tapi banyak contoh lagi di Alkitab. Ada lagi hamba Tuhan yang dulunya dipakai Tuhan luar biasa, tapi di pertengahan jalan yang harusnya dia mewarisi apa yang dimiliki oleh tuannya, oleh Elisa, harusnya dia mewarisin pengurapan itu, mewarisin karunia itu. Tapi di tengah jalan dia jatuh dalam dosa dan hancur. Ujungnya dia ditolak menjadi bujangnya Elisa. Dan dia kena kusta yang dulunya kusta itu ditimpakan kepada Naaman sembuh. Dan kusta itu menimpa pada Gehazi. Banyak orang yang dulunya cinta Tuhan, dengan proses perjalanan hidup, hatinya tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi cenderung kepada perbuatan daging, hawa nafsu, dan keinginan. Nah, itu yang membuat orang itu ujungnya tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Beliam, Raja Uzia, ini orang-orang yang hebat sebenarnya. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, tapi di ujung kehidupannya matinya mengerikan. Nah, kita jangan sampai kita memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Kalau kita sehari ini sudah mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita menjadi orang yang percaya Tuhan, beribadah melayani Tuhan, sampai garis akhir harus kita ini didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan orang yang hidup dalam kebenaran tentunya. Kita mengakhirinya dengan finish well, finish strong, didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai di tengah perjalanan kita terjebak dengan semua kebodohan, hawa nafsu, dan keinginan daging kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan, kita mengikuti semua keinginan yang ujungnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar supaya hidup kita ini hari demi hari didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya selama kita masih pakai tubuh daging ini, kita ini pakai tubuh daging yang tiap hari kita harus kasih makan, kasih minum, kita mandiin dan lain sebagainya itu. Selama kita pakai tubuh daging ini, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin semua keinginan kita yang tidak sejalan dengan Tuhan. Mematikan semua ego dan hawa nafsu kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini harus secara sadar, ini harus secara tekun dilakukan, dan benar-benar belajar step by step, belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Benar-benar kita jagain hati kita begitu rupa. Kata kitab Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya kita memperoleh hati yang bijaksana dalam bertindak bersikap. Kalau tidak, ujung dari hidup kita akan ditolak Tuhan. Jangan sampai nanti kita didapati menjadi orang yang
meninggalkan Tuhan, bahkan hidup di dalam dosa. Sekarang kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-11. Apa sih penyebab kejatuhan seseorang? Apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam dosa? Karena ada kesempatan, dan kesempatan itu harusnya dipakai dan ditindak hati-hati, dilakukannya dengan penuh hikmat untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kesempatan itu begitu menggoda dan akhirnya kalau diturutin akhirnya menjerat dan jatuh dalam dosa. Di 2 Samuel pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini raja-raja biasanya maju berperang nih. Orang biasanya melakukan dosa karena ada kesempatan. Dan orang itu tidak lari menjauh dari dosa, tapi malah memberi kesempatan dagingnya untuk mengikutinya. Ini Daud juga ngalami yang sama ternyata. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Lo perhatikan lo, biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Justru panglimanya namanya Yoab suruh berperang, dan Daud sendiri nyantai-nyantai, rilek-rilek, enjoy. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Harusnya dia ikut berperang, tetapi ternyata dia tidak ikut berperang. Kalau kita baca di 1 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Daudnya tinggal di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Lalu kita lihat di ayat yang keduanya, sekali peristiwa, tiba-tiba ada momen di mana pada waktu petang, itu menjelang gelap, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, yang lain panglimanya berperang, tapi dia malah nyantai-nyantai. Bapak Ibu, meski tahu, kita ini setiap hari masuk ke dalam medan peperangan. Setiap hari berperang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan suamimu, bukan melawan istrimu, bukan melawan semua yang ada darah dan dagingnya, tapi melawan penghulu-penghulu yang jahat di udara, roh-roh penguasa-penguasa yang gelap. Itu di Efesus pasal yang ke-6 dikatakan seperti itu. Nah, setiap hari pun kita harus berperang, dan kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup kita ini. Tergantung kita memutuskannya seperti apa, bertindak seperti apa, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Atau kita bertindak ngikutin mau kita sendiri. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan yang tepat harus sejalan dengan firman tentunya. Tapi ketika waktunya sudah petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, padahal panglimanya dan para tentaranya sedang berperang, dia malah nyantai tidur. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, dia ketika berjalan-jalan, ngelihat dari pemandangan matanya mungkin di bangunan sebelah, ada perempuan yang sedang mandi. Harusnya jangan dilihat. Harusnya kan seperti Yusuf ketika dia ngadapin tantangan. Harusnya ketika dia ngadapin godaan, seperti Potifar, istri Potifar menggodain untuk ngajak tidur. Dan itu berulang kali dilakukan oleh istrinya Potifar, nggodain Yusuf, diajak tidur. Justru Yusuf melarikan diri. Bapak Ibu, dosa apapun namanya, itu ketika ada di depan kita, jangan kita datangin loh. Justru kita harus lari menjauh, supaya kita ini tidak terjebak jatuh di dalam dosa. Karena kita meski tahu kita ini memiliki kelemahan masing-masing yang berbeda. Kita masing-masing mempunyai kekurangan dalam diri kita ini berbeda-beda kadarnya. Nah, kita harus kenalin diri kita begitu rupa. Kelemahan yang bagaimana, di bagian yang mana yang harusnya kita serahkan sama Tuhan kelemahan itu. Jangan sampai kelemahan itu menjadi pintu masuknya setan untuk menggagain,
Pintu masuknya setan untuk menguasain. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu kelemahan kita, kita serahkan di hadapan Tuhan, kita jagain begitu rupa, kita akan bertindak hati-hati. Tapi yang dialami Daud berbeda. Ketika dia berjalan-jalan, dilihat dari suatu rumah itu ada seorang perempuan yang sedang mandi. Bukan melarikan diri, tapi malah dilihat. Perempuan itu cantik lagi. Kalau mandi ya tentunya telanjang. Nah, lihat yang ketiganya, lalu Daud menyuruh bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Malah dicari tahu, dicari info. Siapa sih perempuan tadi? Beda dengan apa yang dialamin Yusuf. Yusuf ketika digoda, dia lari. Bapak Ibu, godaan apapun, pencobaan apapun yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, dalam kita bertindak, dalam kita memutuskan segala sesuatunya, kita harus minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan, supaya keputusan kita, apa yang kita lakukan ini, tidak menyeret kita jatuh di dalam dosa, justru kita mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Keputusan yang harus kita ambil sejalan dengan firman. Kita harus menimbang dengan bijaksana. Kita harus mengukur kekuatan kita sampai mana. Kita harus bertindak hati-hati. Jangan sampai kita bertindak gegabah dan sembrono, ujungnya kita terjerat dan jatuh di dalam dosa. Kita belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, sejalan seperti yang Tuhan inginkan, supaya sampai garis akhir kita tidak terjebak dalam dosa-dosa. Apalagi kalau dosa itu kita lakukan, dosanya dosa moral, itu akan menghancurkan. Di mana-mana orang yang jatuh dalam dosa moral pasti hancur reputasinya. Reputasinya hancur, nama baiknya hancur. Nah, karena apa? Itu telak-telak dilihat orang kok. Makanya kita mesti belajar berhati-hati bertindak, memikir menimbang dengan baik, kita mengukurnya dengan tepat, supaya kita tidak terjebak dan akhirnya terseret dalam hal-hal yang bodoh yang kita lakukan. Dan apa yang terjadi ketika Daud menyuruh orang bertanya, siapa sih perempuan yang mandi tadi itu? Cari tahu infonya, dan benar-benar dicari tahu. Di ayat yang keempat yang lebih konyol lagi. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Justru ada kesempatan, karena mentang-mentang dia pemimpin yang hebat, raja yang bisa bertindak semaunya sendiri, suruh ngambil perempuan itu, dan perempuan itu datang kepadanya. Yang paling konyol lagi itu perempuan juga mau ditidurin. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Setelah melakukan dosa, pasti ada perasaan menyesal, makanya dia membersihkan dirinya dari kenajisan. Bapak Ibu, dosa tetap dosa. Yang bisa menghapus dosa bukan kita membersihkan mandi dengan sabun, bukan mencuci diri, membersihkan dari kekotoran, bukan. Yang bisa mengampuni dosa, pelanggaran kita, kenajisan kita, hanyalah darah Yesus Kristus Tuhan. Di 1 Yohanes pasal yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Ketika kita mengaku dosa, dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia, dia mengampuni dosa kita. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa dan pelanggaran, solusinya adalah bertobat, datang kepada Tuhan. Tidak bisa dosa itu ditutupin, tidak bisa dosa itu dibersihkan dengan apapun namanya. Dosa is dosa dan harus bertobat. Dan apa yang terjadi ketika perempuan selesai itu, dia masih pakai cara tipu daya yang luar biasa. Karena diketahui setelah dia perempuan itu pulang ke rumahnya, di ayat yang kelimanya pasti ada jeda waktunya itu. Karena nggak mungkin tuh langsung baru tidur langsung hamil. Pasti ada beberapa hari kemudian, mungkin beberapa bulan kemudian, lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang itu memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ada konsekuensinya dari setiap dosa yang kita perbuat. Dari setiap pelanggaran yang kita perbuat, ada konsekuensinya, apapun itu namanya. Tanggung jawab dan datang sama Tuhan. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Bapak Ibu,
kesalahan, dosa, pelanggaran apapun ada konsekuensinya. Ketika Daud akhirnya mengambil perempuan namanya Batsheba itu, dan akhirnya dia berzina, dia tidur, terima konsekuensi. Hasil dari apa yang dia lakukannya, perempuan itu mengandung. Nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu kan tahu. Ujungnya anak itu nanti mati. Dan Daud pakai tipu daya segala macam cara, menjebak supaya suaminya menutupin dosanya, supaya suaminya bisa tidur dengan istrinya. Tapi suaminya ini luar biasa. Namanya Uria, ini orang yang hebat, orang yang hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Dia punya integritas. Tidak mungkin teman-temannya, sahabat-sahabatnya sedang berperang, terus dia pulang, terus tidur dengan istrinya. Dia tidak mau lakukan itu. Saya pernah khotbah judulnya Uria, Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Itu bagus sekali. Ini benar-benar family man. Ini orang yang bertanggung jawab. Uria ini luar biasa, jadi suami yang luar biasa. Tidak heran di dalam perjanjian baru di kitab Matius, ditulis tentang silsilah kelahirannya Yesus Kristus, disebutnya Batsheba melahirkan anak namanya Salomo. Bukan dari suaminya Daud ditulisnya, tapi Daud memperanakkan Salomo dari istrinya Uria. Powerful sekali. Uria disebut. Pasti ada sesuatu hal penting dalam kerajaan Allah, bahwa Uria ini orang yang punya integritas. Dia hidupnya takut akan Tuhan. Tapi Daud berbeda. Sekalipun dia melakukan dosa, dia ditegur, dia bertobat. Puji Tuhan, Daud bertobat, dan di ujung hidupnya dia didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang, dosa solusinya hanya bertobat dan balik sama Tuhan. Dan selama kita hari ini masih dengar firman seperti ini, bagian kita itu menjaga hati kita. Jangan sampai terjebak oleh dosa apapun loh. Oleh perkataan mulut yang kotor, yang najis, sikap hati yang busuk, sikap hati yang jelek, kepahitan, dendam, apalagi dosa moral, perzinahan, perselingkuhan, kenajisan dan lain sebagainya. Apalagi yang seperti itu akan mudah sekali menghancurkan. Karena dosa moral akan begitu merusak dan menghancurkan sekali. Dosa ini pasti ada konsekuensinya. Dan ujung dari keluarganya Daud, gara-gara melakukan dosa ini, pedang tidak pernah berhenti dari keturunannya Daud. Nanti lihat apa yang terjadi dengan keturunannya Daud. Mengerikan sekali. Sekalipun Daud bertobat dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar hari ini menjagain sikap hati kita ini supaya tetap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu yang terjadi di depan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kata orang Jawa, kita tidak boleh jumawa, membanggakan diri, merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat. Karena selama kita pakai tubuh daging ini, siapapun orangnya, apapun jabatannya, berapa banyak gelarnya pun, tidak ada yang kebal dengan dosa. Karena kita tidak kebal dengan dosa, kita butuh kekuatan Tuhan. Setiap hari nempel sama Tuhan. Makanya, kalau kita ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hati kita ini benar dengan Tuhan, kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita bikin kesalahan dan pelanggaran, Roh Kudus pasti templak. Roh Kudus pasti tegur. Roh Kudus pasti ingatkan apapun kesalahan yang kita perbuat. Ada perasaan duka yang di dalam ini, dan kalau kita sudah merasakan itu, ya kita bertobat dan berubah. Jangan ngeyel, jangan tutupin dosa dengan apapun namanya. Akan membuat kita menjadi keras kepala, sombong dan belagu. Kita mau belajar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Seperti seorang suami mencintai istrinya, atau seorang istri mencintai suaminya, dia akan bertindak hati-hati, dia akan bertindak setia, dia akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pasangannya, dan dia tidak akan melakukan hal konyol dan bodoh. Sama seperti hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, tentunya kita tidak mau melakukan hal yang menyakitin hati Tuhan. Apa yang menyakitin hati Tuhan?
Ya dosa. Semua dosa itu melukai dan menyakiti hati Tuhan. Kalau sudah seperti itu ya jangan lakukan, jangan kerjakan. Kita mau belajar ya bertindak dalam segala situasi kondisi itu. Tindakan kita, sikap kita itu nyenengin hati Tuhan. Karena tujuan akhir kita akan hanya menyenangkan hati Tuhan. Buat apa kita melakukan banyak hal tapi ternyata yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu menyakitin hati Tuhan. Terus kita di gereja bilang cinta Tuhan, bilang anak Tuhan, angkat tangan nyembah Tuhan. Ya palsu penyembahan kita. Kekristenan kita palsu. Kita menjadi orang yang punya integritas kok. Yang mulut dan hati kita ini sama. Perbuatan dan tindakan kita itu sama. Menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain. Kita mau benar-benar mengasihi Tuhan. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia tidak mau dengan sengaja untuk main perempuan, selingkuh, punya simpenan. Seorang istri yang mencintai suaminya, dia juga akan lakukan hal yang sama. Dia tidak akan pernah mau tidur dengan laki manapun karena dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan mempersembahkan tubuhnya menjadi istri yang satu-satunya dimiliki oleh suaminya. Tidak mungkin dengan sengaja. Kalau orang di dalam pernikahan itu sampai selingkuh, sampai berzina, itu artinya tidak cinta. Bisa juga dikuasain hawa nafsu dan keinginan. Kenapa kok? Karena dikuasain keinginan dan hawa nafsu karena orang tersebut mengizinkan hawa nafsu dan keinginannya yang mengontrol dan mengendalikan hidupnya. Toh ujungnya sia-sia belaka. Orang yang melakukan dosa apapun namanya, akan ada namanya penyesalan di dalam dirinya. Ada perasaan tidak tenang, ada perasaan gelisah, ada perasaan tidak nyaman. Pasti itu. Apalagi orang yang takut akan Tuhan dulunya, pelayanan mungkin, jadi hamba Tuhan mungkin, jadi jemaat yang rajin mungkin. Tidak mungkin ketika melakukan dosa ada rasa tenang dalam dirinya. Karena apa? Roh Kudus pasti insapkan, Roh Kudus pasti templak, Roh Kudus pasti ingatkan, Roh Kudus pasti berbicara dalam hatinya. Dan dia pasti merasakan hal yang tidak enak, hal yang nyaman. Supaya apa? Ditarik kembali untuk bertobat dan berubah, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Perjalanan kekristenan kita ini akan semakin bertumbuh ketika kita dalam segala sesuatu bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Bertindak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak mau bertindak sembarangan. Bertindak hati-hati. Sikap dan tindakannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita mesti belajar ini hari demi hari. Semakin hari, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan izinkan dosa apapun, celah apapun, itu menguasai diri kita. Saya sudah ngomong berkali-kali, setan masuk dan menguasai hidup kita itu melalui kelemahan kita. Makanya kelemahan kita ini harus kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena dari kelemahan itu setan akan menguasai, menjajah. Dia akan merongrong. Tujuannya bukan kelemahan kita. Tujuannya adalah kekuatan kita. Ujung akhirnya kita dikuasai dan dibinasakannya. Supaya kita hilang keselamatan. Makanya belajar. Pikul salib sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsu. Kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Kita belajar dari kemenangan yang dialami oleh Yusuf. Dia lari, bukan malah mendekat, tapi dia lari dari Potifar. Padahal Potifar itu tentunya istrinya Potifar itu pasti cantik sekali, seksi, terawat. Karena ini pejabat penting dalam istana. Pastinya luar biasa. Tapi Yusuf memilih hal yang tepat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dosa apapun namanya tidak akan membuat hati kita bahagia. Dosa apapun namanya tidak akan membuat hati kita tenang. Justru ada perasaan gelisah, perasaan tidak nyaman, perasaan yang tidak enak. Waktu kita melakukan dosa, Bapak Ibu, waktunya kita bertobat dan berubah. Karena kasih setia Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Belajar bertindak hati-hati dalam segala situasi setiap harinya. Dari bangun tidur, ketika ngomong dengan pasangan, ngomong dengan anak, ngomong dengan orang lain, komunikasi dengan siapapun. Kita ini bertindak hati-hati, berkata-kata dengan hati-hati. Jangan sampai tindakan kita, perkataan kita malah membuka celah. Kalau kita buka celah dengan namanya dosa, kita di luar proteksi Tuhan, kita di luar penjagaan Tuhan, ya pasti setan akan gagahin, setan akan kuasai, dan ujungnya
kita akan binasa, kehilangan banyak hal. Amin. Apalagi kalau kita melakukan dosa dan kita nggak bertobat terus-terusan, engkau akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Ada konsekuensinya dari semua tindakan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu melakukan dosa apapun lah namanya, tapi kelihatannya masih baik-baik saja, apa yang kamu perbuat masih oke-oke saja, rasanya kok Tuhan gak tegur, pekerjaan masih baik-baik saja. Sebenarnya saat ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kamu bertobat sungguh-sungguh dan balik sama Tuhan. Jangan sampai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, malah terus-terusan kamu melakukan dosa, nanti ujungnya kamu akan berurusan dengan Tuhan dalam kondisi yang lebih rumit, dalam kondisi yang lebih ruwet lagi. Belajar mendedikasikan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berjalan setiap hari, sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Belajar. Lihat kelemahanmu di mana, kekuranganmu di mana. Serahkan sama Tuhan kelemahan itu. Ini loh Tuhan kelemahanku, ini loh Tuhan kekuranganku. Aku serahkan kepadamu. Berikan kemampuan dan kekuatan aku berjalan dalam kebenaran. Supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Supaya aku hidup benar. Supaya aku hidup menyenangkan hatimu. Di ujung akhir hidup kita akan bertanggung jawab dari semua apa yang kita kerjakan dan lakukan. Dan kita mau didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Nah, berdoa. Bapak Ibu, apa yang kita pelajarin hari ini tembus sampai kedalaman batinmu dan membuat hatimu diubahkan, semakin cinta Tuhan, semakin kuat, semakin berhati-hati, tidak mau terjerat dan jatuh di dalam dosa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan, diberikan kekuatan dan kemampuan berjalan dalam kekudusan sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan dalam nama Yesus. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Ngalami Tuhan secara pribadi, hidup diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang